Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai peran mekanisme hidrotermal heat sweep dalam mengontrol distribusi panas reservoir lapangan Kawerau Teupo Volcanic Zone. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Rafi Paputungan, Muhammad Alfareza Akbar, Marcella Karen Rahamis, Murdianingsih, dan Arya Sakti Aditya. Outline pada pembahasan ini adalah lokasi lapangan, kondisi geologi, tahap pengembangan lapangan, studi khusus, tujuan studi, data dan metodologi, hasil studi, serta kesimpulan. Baik, yang pertama itu adalah lokasi lapangan. Lapangan panas bumi Kawerau terletak di distrik Kawerau, Region Bay of Plenty, Pulau Utara, Selandia Baru, dan secara geografis berada di segmen tengah timur laut Taupo Volcanic Zone, di sekitar lembah sungai Tarawera. Sistem ini berkembang dalam lingkungan back arc reef yang terbentuk akibat subduksi miring lempeng Samudra Pasifik ke bawah lempeng benua Australia dengan rezim ekstensional quarter dan sesar normal berarah timur laut barat daya yang mengontrol suplai magma, permeabilitas reservoir, dan sirkulasi fluida hidrotermal. Kemudian itu ada kondisi geologi di mana lapangan panas bumi Kawerau ini terletak di bagian timur laut Taupo Volcanic Zone. Merupakan busur vulkanik reef aktif akibat subduksi miring lempeng Pasifik ke bawah lempeng Australia. Secara regional, Kawerau berkembang pada zona interaksi antara sesar normal berorientasi Rift TVZ dan sistem sesar geser North Eastern Shear Belt, sehingga struktur tektonik berperan penting dalam mengontrol permeabilitas dan sirkulasi fluida hidrotermal. Sistem panas bumi ini terbentuk dan dipertahankan oleh suplai panas dan intrusi magmatik dangkal yang bersifat episodik dengan beberapa fase magmatisme lokal yang secara langsung berada di bawah area Kawerau dan memicu aktivitas hidrotermal jangka panjang. Next. Kemudian, secara stratigrafi, sistem Kawerau tersusun atas batuan dasar Greucake Mesozoikum yang ditindih oleh satuan sedimen dan vulkanosedimen awal. Kemudian rangkaian Ingribits Quarter regional yang merekam fase erupsi eksplosif di Teupo Volcanic Zone. Periode jeda vulkanik terekam oleh satuan sedimen dan paleosol, sebelum berkembangnya aktivitas magmatik lokal yang ditandai oleh intrusi dan ekstrusi Caxton Formation, berasosiasi dengan breksi erupsi hidrotermal dan alterasi intensif. Evolusi termuda ditandai oleh Tahuna Formation, Onepu Formation, Matahina Ignimbrite, serta lava andesit dasit Gunung Putauke. Diikuti endapan piroklastik, lepas dan aluvium muda yang secara keseluruhan mencerminkan perkembangan sistem hidrotermal bertemperatur tinggi yang dikontrol oleh interaksi magmatisme, sedimentasi, dan struktur aktif reef di TVZ. Lalu, ini merupakan gambar 3 kolom stratigrafi sistem panas bumi di Kawerau. Selanjutnya, di sini ada tahap pengembangan lapangan panas bumi, pengembangan sistem hidrotermal heat sweep pada lapangan panas bumi Kawerau didasarkan pada karakter sistem hidrotermal bersuhu tinggi yang berkembang dalam lingkungan reef aktif Taupo Volcanic Zone yang dikontrol oleh interaksi stratigrafi vulkanik quarter, struktur sesar aktif, dan suplai panas dari intrusi magmatik dangkal yang bersifat episodik. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Pada tahap ini, model konseptual hidrotermal Kawerau dirancang melalui integrasi pemetaan geologi dan stratigrafi, analisis struktur sesar, survei geofisika, serta kajian geokimia fluida. Eksplorasi difokuskan pada identifikasi zona upflow dan yang dikontrol oleh struktur distribusi permeabilitas reservoir pada satuan ignimbrite dan lava riolit berekahan, serta hubungan spasial antara sistem hidrotermal dan sumber panas magmatik sebagai dasar perancangan sistem hidrotermal heat sweep. Yang kedua ada tahap eksploitasi. Tahap eksploitasi mencakup pemboran dan penempatan sumber produksi serta injeksi secara strategis untuk mengarahkan aliran fluida melalui volume reservoir Kawerau secara optimal. Pola sumur dirancang agar fluida injeksi dapat menyapu panas dari
batuan reservoir secara efisien sebelum mencapai sumur produksi, dengan mempertimbangkan kontrol stratigrafi vulkanik dan peran sesar aktif yang mendominasi sistem panas bumi Kawarau. Yang ketiga ada tahap produksi. Tahap produksi menitik beratkan pada pengelolaan reservoir melalui pengaturan laju produksi dan injeksi, pemantauan suhu dan tekanan, serta evaluasi respon thermal reservoir secara berkelanjutan. Dalam sistem Kawarau, pengelolaan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara ekstraksi panas dan pengisian ulang termal, sehingga mekanisme hidrotermal heat sweep dapat beroperasi secara berkelanjutan meskipun dipengaruhi oleh dinamika magmatik dan tektonik jangka panjang. Lalu untuk studi khususnya, lapangan panas bumi Kawarau sangat representatif untuk studi hidrotermal heat sweep system karena menggabungkan sistem hidrotermal bersuhu tinggi di lingkungan reef aktif zona vulkanik Taupo dengan overprinting hidrotermal berulang, intrusi magmatik dangkal yang bersifat episodik memicu pembentukan sel konveksi baru, menghasilkan penyapuan panas berulang pada volume reservoir yang sama, yang tercermin pada pola alterasi hidrotermal, distribusi temperatur sumur, dan evolusi geokimia fluida. Keberadaan sedimen kuarter yang berpermeabilitas relatif tinggi, bersama dengan batuan vulkanik dan kontrol struktural oleh sesar aktif reef, memfasilitasi aliran fluida hidrotermal dan transfer panas dari intrusi magmatik ke reservoir secara efisien. Kombinasi kerak tipis, fluks magma tinggi, konektivitas struktural baik, serta adanya sedimen sebagai medium penyimpan dan pengalir panas, menjadi Kawarau lokasi ideal untuk mempelajari mekanisme hidrotermal heat sweep alami sekaligus strategi eksploitasi panas bumi yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk tujuan studi, itu pertama tujuan umum, memahami mekanisme hidrotermal heat sweep system sebagai proses utama perpindahan panas dalam sistem panas bumi hidrotermal di lapangan panas bumi Kawarau Taupo Volcanic Zone Selandia Baru. Tujuan khusus, yang pertama, menganalisis peran sirkulasi fluida hidrotermal dalam memindahkan panas dari sumber magmatik menuju reservoir panas bumi di sistem Kawarau. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh kondisi geologi regional, stratigrafi vulkanik, struktur sesar, dan karakter permeabilitas reservoir terhadap distribusi dan efisiensi penyapuan panas atau yang dinamakan heat sweep. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara pola aliran fluida hidrotermal, interaksi produksi injeksi, dan perubahan temperatur reservoir dalam konteks pengelolaan sistem hidrotermal heat sweep yang berkelanjutan. Selanjutnya ada data dan metodologi. Yang pertama, data temperatur dan tekanan sumur. Data ini berupa hasil pengukuran suhu dan tekanan dari sumur panas bumi. Data tersebut digunakan untuk mendefinisikan kondisi thermal reservoir, mengidentifikasi zona konveksi aktif, dan mengevaluasi respon reservoir terhadap produksi dan injeksi. Data temperatur dan tekanan yang diperoleh dari well logging, uji transien tekanan, serta pemantauan rutin selama tahap eksplorasi dan operasi. Yang kedua, data geologi, stratigrafi, dan struktur. Data ini mencakup peta geologi, kolom stratigrafi, litologi sumur, serta peta sesar dan rekahan. Data tersebut digunakan untuk membangun kerangka geologi lapangan Kawarau, termasuk hubungan antara satuan batuan reservoir, batuan penutup, intrusi magmatik, dan struktur sesar yang mengontrol permeabilitas serta jalur sirkulasi fluida hidrotermal. Data diperoleh dari pemetaan geologi permukaan, analisis inti dan well cutting, interpretasi data geofisika, serta kompilasi laporan teknis dan basis data GNS, sains, dan operator lapangan. Kemudian yang ketiga ada data geokimia fluida reservoir. Data geokimia meliputi analisis komposisi kimia fluida, panas bumi, dan isotop stabil. Data ini digunakan untuk menelusuri asal fluida, mengevaluasi kontribusi panas magmatik, serta memahami proses pencampuran fluida dalam sistem hidrotermal Kawarau. Data diperoleh dari pengambilan sampel fluida sumur dan manifestasi permukaan yang dianalisis di laboratorium geokimia. Berikut pada gambar 4 merupakan contoh data utama dari data geokimia fluida reservoir. Next. Kemudian selanjutnya yang keempat, data alterasi hidrotermal dan inklusi fluida. Data ini berupa identifikasi mineral alterasi, tekstur alterasi, serta karakter
karakter inklusif fluida yang terdapat pada inti batuan dan cutting sumur. Data diperoleh dari analisis petrografi, mikroskopi inklusif fluida, dan analisis geokimia laboratorium terhadap sampel batuan reservoir yang diambil selama kegiatan pemboran. Data ini digunakan untuk merekonstruksi sejarah termal alami, sistem panas bumi, mengidentifikasi episode pemanasan magmatik, dan menjadi dasar pembentukan serta validasi model konseptual reservoir dalam pengembangan hidrothermal heat sweep. Pada tabel 1 merupakan contoh data alterasi hidrothermal yang merupakan data isotop stabil, delta oksigen 8 dan delta karbon 13. Kemudian yang kelima, data produksi dan injeksi. Data ini berupa catatan laju alir massa, temperatur, tekanan, dan entalpi fluida produksi, serta volume, temperatur, dan laju injeksi fluida. Data diperoleh dari pengukuran operasi sumber sistem monitoring lapangan dan laporan produksi rutin selama fase eksploitasi. Data ini digunakan untuk mengevaluasi respon thermal reservoir, menilai efektivitas mekanisme hidrothermal heat sweep, dan mengidentifikasi potensi terjadinya thermal breakthrough selama operasi panas bumi. Kemudian, hasil studi, sistem panas bumi KW-RAU dikontrol oleh mekanisme hidrothermal heat sweep sebagai proses utama perpindahan panas, di mana panas dari intrusi magmatik dangkal dipindahkan ke reservoir melalui sirkulasi fluida hidrothermal konvektif, bukan oleh konduksi batuan semata. Kemudian, yang pertama ada analisis data temperatur sumur, alterasi hidrothermal, dan inklusi fluida menunjukkan bahwa sirkulasi fluida hidrothermal berperan efektif dalam menyapu panas dari batuan reservoir vulkanik quarter yang berupa ignimbrite dan lava rhyolite dasit yang berpermeabilitas tinggi. Lalu, kondisi geologi regional zona vulkanik Taupo, khususnya stratigrafi vulkanik quarter dan sistem sesar normal reef yang berinteraksi dengan North Eastland Shear Belt mengontrol jalur aliran fluida, distribusi permeabilitas, serta efisiensi penyapuan panas heat sweep di reservoir KW-RAU. Kemudian, data geokimia dan isotop stabil yang mengindikasikan bahwa fluida reservoir didominasi oleh air meteorik yang dimodifikasi dengan kontribusi panas magmatik episodik yang menyebabkan overprinting sistem hidrothermal dan pembaruan distribusi panas secara berulang. Interaksi antara produksi dan injeksi fluida memengaruhi pola aliran hidrothermal dan distribusi temperatur reservoir. Namun, sistem KW-RAU menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan kondisi termal melalui mekanisme heat sweep yang berkelanjutan, selama pengelolaan reservoir memperhatikan kontrol struktur dan stratigrafi. Ini merupakan gambar yang bagian atas itu merupakan magmatik awal sistem Keystone menyebabkan ketidakstabilan interthermal dan erupsi hidrothermal sekitar 400 Ka diikuti pertumbuhan yang diikuti oleh dengan gambar kedua yang paling bawah itu merupakan intrusi magmatik sistem Futauki yang memicu ketidakstabilan thermal dan erupsi hidrothermal pada 16-9 Ka. Untuk kesimpulan, lapangan panas bumi KW-RAU di zona vulkanik Taupo dikendalikan oleh mekanisme hidrothermal heat sweep, yaitu perpindahan panas dari intrusi magmatik dangkal menuju reservoir melalui sirkulasi fluida hidrothermal konvektif. Mekanisme ini tidak hanya bergantung pada sumber panas magmatik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi seperti stratigrafi vulkanik quarter, keberadaan batuan reservoir yang berpermeabilitas tinggi, serta sistem sesar aktif yang berperan sebagai jalur utama aliran fluida. Hasil analisis temperatur sumur, data alterasi hidrothermal, inklusi fluida, serta geokimia dan isotop stabil menunjukkan bahwa sistem KW-RAU mengalami peremajaan panas serta berulang akibat suplai panas magmatik yang bersifat episodik. Dalam pengelolaan lapangan, pengaturan produksi dan injeksi fluida yang memperhatikan kontrol struktur dan stratigrafi sangat penting untuk menjaga efisiensi mekanisme hidrothermal heat sweep dan keberlanjutan sistem panas bumi KW-RAU. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Berkontribusi dan mungkin itu saja dari kami kelompok 5. Selamat siang, sore, dan malam.